Sukseskan dan jangan salah memilih. sukseskan Pilkada 2024 2020. Ingat 27 November 2024. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bertemu lagi bersama saya Dadang Sugiarto di Jejak Cibatu edisi podcast. Dan hari ini kita akan ngobrol santai bersama para petinggi dari Wahegar. Kebetulan Wahegar hari ini hadir dan hari ini kita akan ngobrol santai bersama Wahegar terkait dengan yang beredar bahwa podcast Jejak Cibatu atau Wahegar memilih kepada salah satu pasangan bakal calon Bupati Garut. Kita sapa para petinggi Wahegar. Assalamualaikum ibu-ibu yang cantik-cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini? Sehat sadena? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu dan kita diberikan keberkahan umur dan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Ini kita ngobrol ya, kita ngobrol santai aja. Sahabat Jejak Cibatu, hari ini kita akan ngobrol santai. Saya dengar oge kita campur aja ya. Iya, nggak apa-apa. Gado-gado kan lebih enak. Ya. Saya dengar nih, karena kan kita ini bersama Jejak Cibatu bermitra, bermitra untuk mempodcast para bakal calon, bakal calon Bupati Kabupaten Garut di Pilkada nanti. Ini kira-kira Wahegar itu memilih kepada salah satu bakal calon atau bagaimana nih? Siapa yang mau jawab atau bersama-sama boleh? Sebetulnya kita belum ya. Kalau untuk memilih itu belum ya, karena kan sekarang ini masih bacalon kan, belum dipastikan calon gitu kan, belum kan. Makanya kita podcast, maksudnya supaya masyarakat tahu dan apa visi misi calon bupati itu ya. Jadi kita podcast itu untuk mengetahui sampai sejauh mana beliau-beliau akan mengabdikan diri untuk Kabupaten Garut. Untuk Kabupaten. Ya, tapi gimana Bu? Ayo ya, jangan menjual kucing dalam karung. Karungnya dibuka oleh Wahegar. Biar tahu nih dalamnya apa. Betul. Berarti Wahegar ini non ya. Non ya. Tidak ada kepentingan. Tidak ada kepentingan dalam ini. Kita pro masyarakat. Dan saya ingin masyarakat dipimpin oleh orang yang benar-benar bisa memimpin, tahu masalah Garut dan tahu solusi Garut. Tahu solusi. Soalnya kan yang beredar di luas masyarakat, atau Wahegar katanya memilih salah satu seseorang. Nah, disinilah tempatnya mengklarifikasi di podcast Jejak Cibatu, mengklarifikasi bahwa Wahegar, apakah Wahegar memilih? Enggak kan? Enggak memihak kepada salah satu calon. Netral. Soalnya kita tidak ada yang bayar. Jadi ngapain gitu ya? Gimana nggak ada yang bayar? Maksudnya gini Kang Dadang. Maksudnya gini Kang Dadang. Iya. Ini canda. Kita podcast semuanya kan, semuanya sampai sejauh mana visi dan misi beliau sehingga diketahui oleh masyarakat dan yang kita inginkan masyarakat itu cerdas untuk memilih calon pemimpin kita. Ya jangan dikasih dibuka dengan Wahegar para calon pemimpin itu untuk mengemukakan bahwa programnya seperti apa. Nah, setelah diketahui bahwa program si A, si B-nya kayak gini, masyarakat cerdas. Jadi tahu. Jangan dikasih 50.000, 100.000 dicoblok, ada masalah kabur. Saya nggak mau gitu. Tapi kalau Wahegar sendiri itu mau dibawa kemana nih nantinya? Maksudnya mau dibawa ke orang yang yakin menang. Jadi mau dibawa kemana? Mau dibawa? Ya tentunya nanti kan gini Wahegar kemana sih? Wahegar netral. Iya. Tapi tentunya Wahegar juga kan bukan berpolitik. Tentu harus sebagai warga negara
tentu harus memberikan hak suaranya, gitu kan? Itu mungkin masing-masing atau bagaimana? Saya sendiri selaku ketua tidak akan mengintervensi kepada pengurus atau anggota Wahegar untuk memilih si A, si B, si C, karena suara pribadi itu diserahkan kepada masing-masing gitu. Karena apa? Kebebasan. Karena ini demokrasi, dan demokrasi itu adalah bebas bersuara sesuai hati nuraninya dan tidak dibayar pun kami bisa memilih gitu. Tidak dibayar pun gitu. Karena kami melahirkan pemilih cerdas gitu. Kalau Wahegar sendiri nih untuk gender, kan sekarang ada gender ya di pemimpin Kabupaten Garut. Itu menurut Wahegar sendiri bagaimana tentang gender? Ya bangga. Pemimpin. Kami selaku Wahegar, wanita hebat Garut, tentunya keterpihakan kepada para wanita, apalagi yang maju. Ada perempuan, berarti mewakili kami. Tapi bukan berarti perempuan juga kalau tidak punya kapasitas apapun juga tidak memberikan perubahan untuk Kabupaten Garut, kenapa mesti disupport? Karena mensupport itu orang yang benar-benar mau mengabdikan diri untuk Kabupaten Garut dan bisa membereskan Kabupaten Garut. Karena apa? Selevel Pak Rudi Gunawan dan Pak Helmi, orang cerdas-cerdas, mereka udah berhasil kok. Masa jabatan tidak bersentuhan dengan APH. Betul. Berarti dia aman kan selama menjabat. Nah, yang lain sekarang yang bikin janji-janji gitu, apakah bisa menyelesaikan? Baru dia aja 10 tahun. Dan sebetulnya ya banyak persoalan-persoalan di Kabupaten Garut ini yang mesti dibenahi dan dituntaskan gitu kan. Ditata lagi gitu kan. Dilanjutkan, dituntaskan gitu kan. Banyak persoalan. Saya setuju. Banyak sekali persoalan-persoalan ya dari segi pendidikan, kesehatan, apalagi ekonomi gitu kan. Budaya, pariwisata. Ekonomi itu kan sangat menunjang sekali udah pembangunan di Garut ini. Jadi gitu kan. Saya rasa kalau Pak Haji Rudi Helmi baru sapotong, jalannya lanjutkan baru. Berarti kita lebih setuju misalkan melanjutkan. Tapi nanti ke depan juga ada improvisasi program yang baru dari misalkan bupati-bupati yang terpilih ya. Betul. Sementara ini dilanjutkan dan ada program lagi yang lebih lagi gitu kan. Lebih memihak ke masyarakat. Itu paling tidak yang penggantinya melanjutkan program yang belum tercapai. Melanjutkan. Gitu karena kan kalau Pak PJ sekarang belum bisa punya wewenang kan. Tidak punya kewenangan belum. Nanti mungkin. Tirta Intan, berbagi solusi, menebar manfaat. Ini yang menarik lagi, Wahegar adalah wanita hebat Garut, yang dimana Wahegar itu menuju. Dan saya lihat identik dengan pakai kacamata hitam. Ini di sini ya, mungkin stylist kita ya seperti ini. Dan coba dijelaskan sih, karena Wahegar itu pakai kacamata hitam. Bukannya berarti mata kita ini enggak ya. Ini stylist aja supaya bisa membedakan, oh ini Wahegar, identik dengan kacamata hitam. Ya apa, fashion aja ya. Selain fashion, Giza itu kadang apalagi saya gitu. Terus
bukan kurang pede ya. Kadang-kadang kan ada abu di jalanan. Terus kadang-kadang kayak sekarang aja kan silong. Jadi ini kan untuk melindungi aja. Ya, jadi kan selain fashion dan ini bisa juga untuk melindungi gitu kan. Luar biasa. Selain itu gaya lah. Coba apa yang mau disampaikan lagi di obrolan santai ini tentang ya seputar podcast, tentang podcast juga dengan Jejak Cibatu ataupun dengan sekarang mau bakal calon ya. Oh iya. Apa lagi? Untuk podcast Bacalon ya, kita tujuannya adalah ya tadi seperti udah dijelaskan Ibu Bendahara ya, untuk memperkenalkan kepada masyarakat siapa yang layak untuk menjadi pemimpin Kabupaten Garut dengan keluar dari hatinya kan. Di podcast di sini itu dia tahu visi misinya segala macam, dan siapapun nanti bacalonnya yang jadi tetap harus berjasa kepada Wahegar. Wahegar harus dipertimbangkan dong. Siapapun nanti yang jadi ya harus ingat ke Wahegar, karena kita netral malah membantu untuk menaikkan kredibilitasnya, terus elektabilitasnya, terus kepopulerannya, terus kemampuannya. Kan semua diekspos. Kan kalau panggil iklan bayar per jamnya pamperin. Ini enggak bisa diulang-ulang, dibaca di YouTube, diputar-putar. YouTube mana? Jejak Cibatu tentunya. Bukan Wahegar aja, sama Jejak Cibatu. Jadi bisa diputar-putar juga. Jadi keberadaan kita itu siapa tahu bisa memberikan manfaat untuk masyarakat dan berdampak juga untuk pemimpin-pemimpin ke depan. Siapapun yang jadi ya harus ingat ke kita. Jadi pokoknya ulah hilap ka Wahegar jeung ka Jejak Cibatu. Coba dari Ibu silakan ngobrol, Ibu bebas ngobrolnya santai. Apa yang mau disampaikan lagi tentang ya seputar obrolan kita lah hari ini? Ya kalau untuk Garut ya sebenarnya pemimpin itu selain cerdas itu apakah berduit itu jadi masalah nggak ya? Berduit gimana? Ya kayaknya iya sih, menunjang juga sih. Nah, itu kan kos politik ya? Iya, menunjang juga sih itu tanpa uang itu memang sih nggak bisa jalan. Uang bukan segalanya, tapi tanpa uang dibutuhkan. Uang bukan segalanya, tapi dengan uang bisa menyelesaikan segalanya. Betul. Termasuk Anda ingin jadi pemimpin, keluarkanlah uang. Sebagian buat kos politik. Kos politik itu kan bagian daripada kos politik. Kos politik itu nanti bertemu sama orang, sama siapa. Nanti kan itu harus ada kos politik juga. Iya. Termasuk juga kita juga di sini. Bukan berarti kita mau dibayar, enggak. Tapi kos politik di situ bisa bertemu dan bisa mengiklan. Kita kan bisa meng-up gitu. Oh iya. Oke, apa yang mau sampaikan lagi dari obrolan kita santai? Iya, sebenarnya podcast kita tidak minta bayaran, jadi jangan beranggapan. Saya pernah dengar loh. Gimana? Nanyain langsung ke saya, Bu nanti kalau di podcast ini kan saya tim sukses ring 1 nih. Kalau mau di podcast nanti oleh Wahegar harus keluar uang berapa? Kata saya, oh enggak, kita mah enggak usah bayaran, tapi calonnya harus ngerti. Harus mengerti. Tapi calonnya harus ngerti gitu. Nah, cuma gitu aja. Soalnya kan kita gak mungkin membantu masyarakat, membantu beliau-beliau juga. Kita harus ngasang tarif. Karena kita ini murni keluar dari hati kita membantu mensukseskan pilkada itu, dan harusnya KPU juga meringankan kan bebannya dengan adanya acara kita gitu. Jadi acara kita itu membantu terlaksananya suksesnya nanti salah satunya pilkada 2024 supaya jangan yang golput ya, 2025 2029 kadang terutamakan menjalin silaturahim itu. Oke, statement closing terakhir silakan Bu. Masyarakat Garut setelah mengetahui podcast ini lebih tajamlah atau lebih memahamilah bahwa pimpinan yang di Garut itu harus dipilih yang seperti apa. Soalnya pemimpin Garut itu bukan hanya sebulan 2 bulan, tapi ini untuk 5
5 tahun ke depan. Dengan tujuan diadakannya podcast supaya masyarakat tahu bahwa mengenal bahwa calon-calon itu bakal calon itu ini dan karakternya seperti ini. Jangan sampai ketika mau pemilihan nggak tahu siapa nih yang harus dipilih, si A nggak tahu, si B nggak kenal. Makanya kita sambil bersilaturahim mereka bahwa calon itu ini. Oke, siap. Terus jadilah pemilih yang cerdas. Jadilah pemilih yang cerdas. Ya, statement closing dari Bu Ketua yang terakhir. Iya, untuk masyarakat Kabupaten Garut, ingat 27 November 2024 suara kalian, saudara-saudara semua yang tercinta di Kabupaten Garut sangat berarti meskipun satu suara. Jangan sampai golput, bantulah KPU ya. Sukseskan dan jangan salah memilih. Sukseskan Pilkada 2024. 2022. Ingat 27 November 2024. Oke, siap. Terima kasih. Oke, hari ini kita ngobrol santai sudah selesai dan saya kutip bahwa Garut ke depan harus mempunyai pemimpin yang betul-betul pro dengan rakyat dan bisa berkolaborasi dengan semua elemen masyarakat. Saya Dadang Sugiarto yang bertugas dan di samping-samping saya ini adalah petinggi-petinggi dari Wahegar. Perkenalkan, saya Ketua Wahegar, Si Sabion. Saya Resmiati sebagai Bendahara Umum Wahegar. Dan saya Susilawati sebagai Sekretaris Umum Wahegar. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.